Perkenalkan, nama saya Yuskia Vincent. Di sini saya akan memaparkan hasil resume mengenai pengolahan data IoT. IoT memiliki kontribusi yang besar dalam menjembatani antara dunia fisik dan dunia digital. Dengan kemampuannya dalam melakukan pengumpulan, pemrosesan, dan analisis data, IoT menjadi tulang punggung dalam transformasi digital di berbagai sektor. Pengolahan data berbasis IoT memungkinkan sistem menjadi lebih responsif, otomatis, dan cerdas. Bagaimana proses pengolahan data IoT? Pertama, pengumpulan data. Pada tahap ini, perangkat IoT seperti sensor mengamati lingkungan fisik. Kemudian, data yang telah dikumpulkan masih berupa data mentah dalam bentuk digital. Kedua, pengiriman data. Data yang telah dikumpulkan kemudian dikirim ke sistem pusat. Pada proses ini, menggunakan protokol komunikasi untuk memastikan data sampai dengan benar. Yang ketiga, pengolahan data. Data mentah yang telah dikumpulkan sebelumnya kemudian dibersihkan, diubah, dan dianalisis untuk mendapatkan informasi. Proses ini dapat dilakukan pada perangkat lokal ataupun cloud atau server. Yang keempat, analisis data. Data yang telah diproses kemudian dianalisis lebih lanjut, yang kemudian ditampilkan dalam bentuk visual yang lebih mudah dipahami oleh manusia. Yang kelima, tindakan. Dari hasil analisis, kemudian keputusan diambil berdasarkan hasil analisis untuk pengambilan tindakan lebih lanjut. Yang selanjutnya, bagaimana proses pengumpulan data? Pada pengumpulan data, terdapat 4 proses. Yang pertama, pendeteksian fenomena. Pada tahap ini, sensor mendeteksi perubahan kondisi yang terjadi di lingkungan, seperti perubahan suhu, kelembapan, intensitas cahaya, gerakan, dan lain-lain. Yang kedua, konversi ke data digital. Setelah fenomena fisik terdeteksi, biasanya data masih dalam bentuk sinyal analog, sehingga dilakukan konversi ke sinyal digital menggunakan komponen seperti ADC atau analog to digital converter. Yang ketiga, penyimpanan sementara. Sebelum dikirim ke jaringan atau cloud, data biasanya disimpan sementara dan menunggu waktu pengiriman tertentu atau hingga kondisi tertentu terpenuhi. Yang keempat, pengiriman data. Setelah data siap, data dikirim dari perangkat ke sistem pusat menggunakan jaringan komunikasi seperti Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, jaringan seluler, dan lain-lain. Selanjutnya, bagaimana tahapan pengolahan data IoT? Yang pertama, penerimaan data. Tujuan dari tahapan ini memastikan bahwa data sensor masuk ke sistem untuk tahap pemrosesan selanjutnya. Proses ini melibatkan pengiriman data dari sensor ke sistem menggunakan jaringan komunikasi seperti Wi-Fi, Bluetooth, LoRa, dan lain-lain. Yang kedua, pembersihan data. Tujuan dari proses ini adalah memfilter atau memperbaiki data agar valid dan konsisten, karena biasanya data mentah bisa mengandung kesalahan seperti nilai kosong dan duplikat. Yang ketiga, transformasi data. Tujuan dari tahapan ini adalah mempersiapkan data agar bisa dianalisis secara statistik. Data yang sudah dilakukan pembersihan kemudian diubah ke format yang dapat dipahami. Yang keempat, analisis data. Tujuan dari tahapan ini adalah menghasilkan informasi berharga dari data yang sudah diproses. Ini merupakan tahap inti di mana sistem akan membaca data untuk mencari pola, menghitung statistik, dan mendeteksi anomali. Yang kelima, visualisasi data. Tujuan dari tahapan ini adalah mempermudah pengguna memahami informasi secara cepat. Hasil analisis dapat ditampilkan dalam bentuk grafik, tabel, peta, diagram, atau indikator visual lainnya. Yang keenam, interpretasi dan keputusan. Tujuan dari tahapan ini adalah mengubah data menjadi sebuah keputusan atau rekomendasi strategis. Sekian hasil resume yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.